Tapi aku tahu Darren tuh kuat. Darren lebih hebat dari orang-orang yang bilang mama hebat tuh bukan mama yang hebat, tapi Darren yang lebih hebat. Mama berharap nanti Darren bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang mama dulu yang ngomong, nanti next time Darren yang ngomong tentang Darren sendiri. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini kita ada di Solo dan hari ini kebetulan yang direncanakan, sekali lagi saya suka ngomong kebetulan tapi selalu direncanakan gitu kan ya. Datang di sini seorang ibu praktisi yoga, pokoknya ntar kalau mengenai itu cerita sendiri ya. Seorang ibu yang mau cerita tentang anaknya nih. Jadi beliau anaknya Darren namanya. Sedikit ada perbedaan ya, Mbak ya. Namanya Mbak Woro, kita langsung kenalan aja. Mbak Woro, thank you banget sudah mau datang di sini. Namaste. Selamat datang di kota Solo. Selamat datang kota Solo yang ya. Lagi iya, bukan gue yang datang ya. Iya dong. Bukan Mbak yang datang dong ya. Iya dong, aku yang mengucapkan selamat datang di kota Solo yang lagi sibuk-sibuknya. Mohon maaf jalanan lagi rame ya. Mohon maaf. Macet banget. Biasanya nggak kayak gini sih. Biasanya kayak gini. Biasanya nggak kayak gini. Ini baru pertama kali juga ngerasain. Harus, ya? Oh iya harus. Pertama kali juga ngerasain ini macet banget sih memang. Oh iya berarti. Mungkin yang ketiga mungkin baru kerasa biasa aja gitu ya. Oke, Mbak Woro. Yoi. Itu dulu deh profesi. Oke. Halo semuanya, saya Woro. Saya adalah praktisi yoga, kebetulan lagi seneng masih belajar sampai sekarang, masih ikut workshop sekolah yoga, dan saya juga sudah praktek mengajar juga di kota Solo juga. Dan kebetulan saya adalah seorang ibu, satu anak laki-laki, satu aja, nggak lebih ya, yang merupakan penyintas thalassemia. Thalassemia. Wow. Okay. Pernah dengar thalassemia? Pernah dengar, tapi kita mesti lebih pengen tahu gitu tentang thalassemia ini sebenarnya ini genetik ya? Iya, pernah. Thalassemia itu penyakit kelainan darah yang diturunkan secara genetika. Jadi mungkin bukan cuma dari saya saja, tapi juga dari keturunan paling ujung, paling atas yang mungkin nggak ketahuan kalau mereka ternyata thalassemia juga bisa. Oke. Nah itu kelihatannya bagaimana tiba-tiba bisa ke dokter periksa ternyata thalassemia? Gitu. Kalau anak saya kebetulan, saya juga sebelum punya anak ini saya sama sekali buta dengan penyakit darah, kelainan darah dan apapun. Bahkan nggak punya bayangan bakal saya sendiri ternyata adalah thalassemia minor gitu, pembawa sifat. Saya nggak punya bayangan seperti itu karena di Indonesia kan ketika kita menikah nggak ada tes screening thalassemia, sedangkan di luar negeri sekarang sudah mulai digalakan itu campaign tentang screening tes sebelum menikah supaya kita ketahuan beberapa penyakit-penyakit di dalam tubuh kita, termasuk penyakit darah yang akan kita bawa menurun ke keturunan kita. Jadi kalau di luar negeri itu udah aware banget masalah kayak gitu karena literasinya udah luar biasa ya. Kalau di Indonesia kan kebetulan masih belum semua paham, dan bahkan orang-orang sekitar saya tahu thalassemia, tahu ada penyakit darah juga karena ada saya. Kebetulan saya bergelut dengan itu dari tahun 2015, mereka mulai notice dengan cerita-cerita saya, akhirnya mereka jadi tahu ternyata ada ini gitu. Awalnya sih saya sama sekali nggak ngerti apa itu thalassemia, sama sekali nggak punya pikiran. Saya hamil seperti biasa, like a normal woman. Saya masih ngajar yoga juga sampai 9 bulan waktu itu. Oke. Terus pada umur 8 bulan di usia kandungan itu anak saya sungsang dan dokter bilang kalau anak saya tidak berkembang. Jadi di umur 8 bulan ya? Iya, jadi berat tubuhnya itu tidak seperti anak bayi janin di usia 8 bulan.
kita lihat sampai 9 bulan, nanti kalau 9 bulan masih belum mencukupi berat badannya, berarti ibunya yang harus ditambahin lagi nih makanannya atau apa. Kalau masih belum bisa juga, berarti kita cari solusi sesar gitu katanya. Dan anak saya lahir secara sesar tapi cukup bulan, jadi bukan prematur. Cuman ternyata ketika lahir, saya kan punya ini ya, waktu mau ngelahirin pasti semua ibu nih gini nih suka nonton YouTube tuh. Nanti kalau sesar itu apa aja sih yang terjadi di ruang di ruang operasi gitu. Aku ngeliat ada apa ya, yang anaknya ditempelin ke badan ibunya itu IMD. Aku punya bayangan, wah nanti pasti nangis banget tuh pas anaknya udah lahir ditempelin di dadaku gitu kan. Pas anakku lahir ya dengan proses sesar itu anakku nggak nangis dan aku kan masih sadar itu waktu itu masih sadar gitu. Terus dokter juga, aku ngelihat wajah-wajah kepanikan gitu kan ya, masih sadar juga kan ya. Cuman kita kan udah nggak bisa gerak juga kan, anak tuh cuma dilewatin aja, nggak nangis sama sekali. Suster bawa anaknya itu dilewatin dari saya. Aku udah mikir, karena aku di YouTube itu juga ada obrolan kalau misalnya anak nggak nangis tuh pasti terjadi sesuatu gitu kan katanya. Aku udah mikir tuh dalam keadaan aku masih dalam keadaan di ruang operasi, kenapa anakku nggak nangis dok? Aku udah bilang kayak gitu sama dokter, nggak apa-apa ma, tenang aja. Selang beberapa waktu setelah itu aku udah diselesaikan di ruang operasi, kelar. Ternyata di ruang luar bapaknya anakku, suamiku itu yang menerima kabar langsung kalau anaknya nggak nangis dan ini harus segera diobservasi di ICU anak ya. Dan langsung ketika lahir langsung diobservasi di ICU anak, kita nggak bisa pegang anaknya, kita nggak ketemu anaknya sampai 10 hari. Aku belum ketemu anakku, sampai 10 hari baru aku bisa melihat anakku. Jadi anakku di hari pertama lahir dengan keadaan hemoglobin 6. Iya, jadi karena anak normal itu 10-13, anakku lahir dengan hemoglobinnya cuma 6 setelah melalui rangkaian tes ya. Dan itu ternyata membutuhkan observasi tambahan lagi. Jadi anakku dimasukkan ke ICU anak dengan banyak selang-selang, dengan itu cek-cek semuanya, jantung juga semuanya. 6 jam setelah dia lahir, dokter langsung meminta tanda tangan dari suamiku untuk melakukan transfusi darah. Jadi setengah kantong waktu itu, karena anak bayi kan belum bisa banyak-banyak ya. Setengah kantong transfusi darah. Dan tanpa pikir panjang, iyain aja yang terbaik untuk anak kita kan ya. Aku masih recovery, suamiku juga masih bingung tuh mikir mau gimana. Mbak Waru nggak tahu apa-apa dong pada saat tanda tangan segala macam, karena waktu tanda tangan itu di ruanganku. Aku sudah di kamar, iya, aku jadi tahu. Tapi aku masih denial lah ya, masih yang kenapa, udah drama lah dan sebagainya. Cuman mungkin apa namanya, suamiku lebih tahu pastinya keadaan di luar itu gitu. Aku cuman nggak tahu, cuman aku lebih banyak dramanya dengan suamiku, lebih banyak ngurusin itunya. Jadi 6 jam dari dia lahir langsung ditransfusi setengah kantong dan melalui banyak observasi lagi, karena ternyata setelah HB-nya sudah agak naik tapi belum menuju normal, belum di batas normal, dia belum bisa beradaptasi dengan cuaca di luar inkubator. Jadi selama 10 hari dia tetap di ICU, saya tidak menyentuhnya, tidak bisa keluar dari inkubator sama sekali. ASI hanya lewat dot ya, jadi dari botol, dan bener-bener kayak drama. Saya cuma lihat dari kotak itu, saya nggak bisa pegang, tangan juga nggak boleh masuk karena dia benar-benar harus steril dan sebagainya. Sedangkan dia itu infus di mana-mana, karena kalau anak bayi aku baru tahu juga, anak bayi itu kalau hari ini udah diinfus di sini, besoknya diganti, pindah. Nggak boleh satu, karena takutnya nanti pembuluh bengkak. darahnya masih. Terus ya kayak gitulah, ada alat-alat nafas, bantu nafas di situ, ada semuanya. Cuman pas umur 10 hari, thanks God, akhirnya dikasih satu mukjizat. Akhirnya anakku di hari itu bisa beradaptasi dengan cuaca di luar inkubator dengan baik, dan pelan-pelan mulai membaik keadaannya yang sangat pucat menjadi lebih kuat secara physically.
awalnya aja kelihatan tuh Pucat pucat banget, banget ya. Beda ya, sorry, saya nggak ngerti ya. Maksudnya bedanya dengan yang kuning itu kan kalau inkubator Iya sih, biasanya hampir kuning sama gitu. kayak kuning ya. Cuman ini kuningnya lebih ke pucat, bener-bener pucat Oh, oke. kayak anak. Dan anakku kan bukan apa namanya prematur ya. Jadi normal, anak normal, tapi kulitnya tuh pucat gitu. Karena darahnya nggak banyak Iya, yang ada gitu ya di mungkin dalamnya. begitu Ya. juga bisa. Tapi kenapa nggak boleh pegang ya? Maksudnya kan Steril. harus steril. Karena keadaan bener-bener ya waktu itu aku tuh kayak aku nggak tahu juga kenapa aku tuh juga pengen tak ambil, pengen tak gendong sebagai ibu kan juga pengen gendong, tapi ternyata anakku nggak bisa. Jadi mungkin karena dia belum bisa beradaptasi, jadi mungkin suhu kita dengan suhu dia mungkin belum bisa beradaptasi karena masih dalam observasi. Tapi gerak mah iya nggak masalah ya. Dia gerak, tidur miring gitu masih Oh, biasa. oke. Dia normal secara pertumbuhan dia, bahkan di usia satu minggu dia itu normal banget, nggak ada Oke. perubahan secara signifikan yang tiba-tiba jadi unfal gitu juga enggak, biasa. Cuman dia diobservasinya karena kenapa tidak bisa beradaptasi dengan perubahan suhu. Ternyata secara peredaran darah itu mungkin ya karena HB-nya itu rendah, dia gampang menggigil gitu kan. Anak kalau kita kalau hipotermia juga gitu Iya, ya kan? iya. Kayak Aku gitu darah mungkin. rendah. Nah itu kan Aku juga- jadi relate nih karena Nah, kan kayak darah gitu. rendah pada saat kita lagi memang berasa dingin banget, saya tes pasti Gampang rendah. banget. Iya, itu aku juga. Itu salah satunya anemia mungkin juga ya. kan ya. Jadi keadaan itu yang dirasain anakku waktu itu dan dia masih bayi banget dan gitu observasi rentan Dan nggak banget. bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong. Dia nangis pun juga nggak bisa kan karena ada alat bantu gimana. Cuman dia cuma nggak lewat sini, cuman masih alat bantu nafas dari mulut gitu dan sebagainya. Tapi itu sudah berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu. 8 tahun lama. Itu dalam waktu, tapi kan kondisi itu nggak bakal pernah Cuman bisa waktu lupa itu ya. emang dokter belum bisa menetapkan ini apa gitu, nggak Oh bisa. nggak ketahuan deh. Belum. Padahal sudah dimasukkan darah waktu itu ya. Iya, Bang? karena kita dokter waktu itu masih banyak asumsi ya, banyak ini mungkin ini karena masih terlalu dini untuk menegakkan suatu diagnosa. Makanya dokter bilang kalau kita lihat selama 1 tahun karena screening tes talasemia itu namanya apa ya? HB apa gitu loh, aku lupa. Ada screening tes, jadi tes tegak talasemia itu namanya HB apa gitu, HB prolog apa gitu lupa aku. Itu tuh cuman bisa dilakukan 1 tahun di usia anak 1 tahun. Oh setelah anak 1 tahun. Tegaknya ya pasti akan ini bener ini. Oke. Karena mungkin karena perubahan suhu, pola makan juga, kegiatan sehari-hari anak sudah mulai beradaptasi dengan kehidupannya, baru bisa ditegakkan di situ. Jadi selama 1 tahun itu setelah itu ya 10 hari itu anak udah bisa dibawa pulang di hari ke-15. Selama dia lahir sampai 1 tahun itu dia udah keluar masuk kayak anak BB. Jadi keluar masuk menggigil transfusi, keluar masuk menggigil transfusi gitu terus. Di 1 Selama tahun 1 sebelum hampir ini ya. 8 kali lah kira-kira di usia bayinya dia. Tapi pertumbuhan normal. Makan juga normal. Normal semua, nggak ada yang berubah seperti anak normal, nggak ada juga pertumbuhan dia juga masih normal juga. Cuman belum ketahuan, dokter belum berani mendiagnosa. Pas umur 1 tahun akhirnya dokter memberi surat untuk kami melakukan screening test waktu itu lewat boleh disebut mereknya nggak sih, Prodia ya, karena yang bisa cuma Prodia Jakarta, di Solo belum bisa. Oh oke. Jadi kita kirim sampel darahnya ke Jakarta, dilihat tes garis tepinya. Itu termasuk mudah loh Mas. Dulu waktu sebelumnya ini mungkin 10 tahun yang lalu screening tesnya tuh nggak lewat darah, tapi diambil sumsum dari lutut. Oh oke. Jadi dibor gitu. Jadi anak-anak talasemia yang zaman dulu yang mungkin sekarang umurnya udah 20 ke atas tahun, itu pasti ngerasain yang screening tesnya itu diambil sumsumnya dari lutut itu. Jadi diambil contoh sampelnya itu dari lutut itu. Dan akhirnya ketahuan lah anakku tegak talasemia mayor. Kalau secara medis ada beta, ada alfa, ada apa lagi gitu. Tapi aku nggak gitu paham tentang alfa beta itu ya. Cuman yang secara kita bahasa sehari-hari teman-teman toler itu talasemia. Teman-teman talasemia itu kita nyebutnya talasemia mayor, minor, dan intermediate. Nah, anakku termasuk mayor. Yang mayor. Berarti lumayan ini ya. Ya, udah mayor. tertinggi Jadi ya kalau berarti. mayor itu talasemia yang membutuhkan transfusi darah rutin
karena dia kalau manusia normal kayak kita ini regenerasi darah hemoglobinnya itu 120 hari, katanya sih sampai 120 hari sampai 200 hari kita akan beregenerasi secara sistem tubuh kita sendiri, kita nggak kelihatan, jadi dalam tubuh kita sendiri. Tapi kalau untuk anak thalassemia itu dia cuman bisa maksimal 30 hari. Kalau lebih dari itu dia kalah. Mungkin bisa kalah karena kegiatan sehari-hari, pola makan yang salah mungkin, atau kurang tidur atau apa. Jadi kayak anak anemia aja, anemia kan bisa kumat kalau kita kurang tidur, capek, atau kegiatannya lelah atau apa dan sebagainya, atau makannya kurang bergizi kurang gitu banyak, ya. kurang bergizi. Anak thalassemia juga kayak gitu, tapi dia parahnya kalau dia udah kena, maksudnya udah HB-nya udah drop, harus transfusi. Transfusi ya, bukan cuci darah, banyak yang salah cuci darah. Ini Beda ya? Beda ya. Jadi transfusi darah. ini adalah saat yang tepat karena memang mungkin banyak pemikiran di luar sana yang salah. Kalau cuci darah itu buat ginjal kan ya? Iya, Buat ginjal. Kalau thalassemia adalah transfusi darah. Transfusi darah. Transfusi darah seperti yang kita rasakan kalau misalnya kita lagi ada kekurangan darah atau apa. Iya betul, sama. Satu kantong, dua Iya. kantong gitu. Kalau operasi misalnya ya. Berarti kalau prosesnya itu ya seperti itu aja. Tidak ada yang ditambahin, nggak ada ya. Hanya darah biasa aja. Tapi karena thalassemia butuh treatment lainnya juga. Jadi thalassemia itu kan sebuah kelainan darah yang pastinya akan membuat secara regularly dia akan transfusi terus. Karena transfusi terus, darah kan semakin banyak tuh. Apalagi darah itu udah bukan darah dia sendiri, darah orang banyak kan. Nah, itu makanya mau nanya itu juga kan. Makanya ada hubungannya dengan penambahan zat besi. Nah, zat besi dalam tubuh orang thalassemia itu akan bertambah terus, menumpuk. Makanya kelihatan nanti di physically-nya orang thalassemia itu kulitnya agak gelap. Mungkin karena zat besi dalam bawah kulitnya itu membengkak. Nah, kayak gitu. Dan kita bisa penambahan zat besi itu juga ada tesnya secara rutin. Setiap 6 bulan sekali anak thalassemia harus melakukan cek zat besi atau cek darah cek kadar zat besi atau ferritin namanya. Itu untuk melihat kadar ferritin dalam tubuh, karena kalau ferritinnya tinggi sekali itu kan berhubungan dengan limpa dan livernya. Jadi bisa kelihatan kalau anak thalassemia, kalau kiri kan limpa ya, kanan liver. Kalau dipegang, kalau agak dokternya bilang agak bengkak, berarti pasti ferritinnya naik. Lagi ada ya, kita kata Indonesia biasanya adalah kambuh gitu. Bukan kambuh, tapi ferritinnya itu tinggi karena terlalu banyak transfusi juga bisa, atau mungkin darah kemarin yang masuk ke dalam tubuh itu mengandung banyak zat besi. Jadi untuk kualifikasi darah yang bisa masuk ke anak thalassemia pun juga butuh observasi banyak. Jadi nggak semua transfusi misalnya kita langsung mau transfusi. Nggak semua darah bisa, ini butuh AB, ambilin AB, nggak bisa gitu. Apalagi untuk anak thalassemia yang masih di bawah umur itu membutuhkan banyak kualifikasi, kayak ini harus darah orang yang olahragawan, maksudnya aktif. Yang aktif, yang tidak merokok, yang ini misalnya sama-sama AB, AB-nya ini AB yang kayak gimana, yang gimana, dan bahkan zat besinya pun mungkin juga diukur juga di dalam. Ini satu yang informatif yang pengen kita tegaskan, bahwa kalau misalnya kita menemukan anak yang di luar sana kan thalassemia seperti tadi dia ngomongin kan semuanya normal ya, kelihatannya pertumbuhannya semua normal ya. Jadi kalau misalnya kita di sekolah ketemu seorang anak dan tiba-tiba bisa kayak kedinginan, kayak menggigil. Enggak gitu juga. Enggak juga. Jadi apa yang membuat kalau misalnya kondisi dia kecapean, yang tadi kita ngomong kan kurang makan, kurang tidur, kecapean, lalu tiba-tiba apa yang bisa langsung dilihat orang bahwa ini kayaknya ada something nih? Secara fisik ya. Secara fisik yang kelihatan. Orang awam yang melihat. Jadi gini, kalau anak thalassemia itu secara fisik tuh sebenarnya udah kelihatan banget. Bukan yang kumatnya ya, tapi secara fisiknya tuh anak thalassemia itu karena penambahan zat besi yang banyak itu, hemoglobin itu kan mengalirkan oksigen ya. Nah, kekurangan hemoglobin dan pembengkakan zat besi itu mengakibatkan tulangnya dia itu pipih. Tulangnya pipih. Kalau kita kan mancung, tulangnya lancip kan. Anak-anak thalassemia itu wajahnya hampir bisa dilihat ya, ntar di googling. Anak thalassemia itu chipmunk face namanya. Jadi pesek, jadi pipih, pesek. Terus rahangnya itu kayak lebar gini, anakku kan juga gitu. Terus bulat gitu atau kotak biasanya, kayak gitu. Terus kalau secara fisik yang lain,
Biasanya karena tulang pipi juga dia tidak tumbuh ke atas, jadi agak sedikit mini petit gitu ya. Oke. Itu termasuk anakku juga di usianya dia yang sekarang ini kalau dijajar-jajarin dia termasuk yang agak mini sedikit daripada yang teman-temannya. Oke. Tapi kalau ketika kumat kita bisa cek, biasanya orang tua tuh lebih aware-nya di telapak tangan kan, kalau kita kan merah gini ya. Kita pencet gini kan merah, balik lagi merah. Oh iya. Kalau anak thalassemia enggak, dia ini enggak merah gini, jadi kalau dipencet gini dia putih terus. Kayak orang bengkak ya? Iya, kalau orang Kayak bengkak kan dipencet itu terus ya, nggak balik sakit gitu. Apa bula apa beri-beri itu ya? Kalau nggak Beri-beri, salah. beri-beri, Yang ha. dipencet nggak balik itu. Ya. Iya, terus dia juga nggak merah. Oke. Terus dia kelihatan pucet. Cuma kalau misal pada saat ya itu kembali lagi pertanyaan, kalau misalnya dia lagi pas butuh pertolongan, Butuh pertolongannya. itu seperti apa kondisinya? Pucet di tangan. Dia nggak kayak terengah-engah atau Secara selama ini kan anak saya belum bisa yang diajak ngobrol ya. Cuman aku pernah ngobrol sama satu pasien, kebetulan satu kamar juga. Udah agak gede, udah bisa diajak ngobrol. Rasanya gimana sih kalau mau waktunya transfusi gitu? Kayak itu tante, kayak pusing, kayak unbalance gitu katanya, kayak gampang darah rendah jatuh. dong. Iya. Kayak udah nggak fokus, konsentrasinya mulai unfokus juga, sekolah juga mulai ngantuk-ngantuk kan gitu, terus gampang kesandung-sandung, Oke. terus ngantuk kan, jadi ngantuk gampang, pokoknya gampang lelah gitu. Oh itu berarti ciri-cirinya. Menurutku dulu aku akan jaga ini ketika anak sudah mulai merasakannya, aku akan berarti ini sudah dinotis ini waktunya. Berarti ada waktu sih sebenarnya ya, bukannya kayak misalnya kita ada yang kita obrol dengan orang tua itu tiba-tiba kolaps langsung atau ya itu tadi, kalau misalnya ferritinnya terlalu tinggi akan mengakibatkan banyak komplikasi bahkan di limpa, ginjal dan jantungnya, karena kan berhubungan juga dengan peredaran darah kan. Jadi jantung itu anakku juga EKG setiap 3 bulan sekali. Berarti kalau sekolah juga pada saat kita daftar sekolah juga kita obrolin kasih tahu ya bahwa ini anak ada. Guru pasti sudah tahu juga. Kayaknya udah mulai pucet deh, karena kelihatan kan dari mata, dari telapak tangan. Tapi nggak masalah kan di sekolahan kita pada saat daftar masuk kasih tahu bahwa anak kita ada thalassemia gitu. Nggak masalah. Kebetulan anakku ini SD, aku daftarin di sekolah alam yang juga support untuk semua anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi apakah di sekolah yang biasa bisa? Kebetulan ada juga banyak yang ada yang anak menerima thalassemia mereka yang sekolah di sekolah biasa, cuman mereka akan tetap. Kebetulan di Solo ini ada 1 rumah sakit, ada 3 rumah sakit sebenarnya support, cuman aku karena kebetulan aku di Kabupaten Sukoharjo, aku masuknya di Rumah Sakit Indriati yang support banget sama thalassemia, jadi dia ada 1 ruangan khusus dan dokter khusus untuk treatment kita. Dia praktek setiap hari Jumat, jadi setiap hari Jumat anak-anak thalassemia pasti sebulan sekali akan bolos untuk treatment. Transfusi. Ada nggak kondisi-kondisi di mana nih sebagai orang tua ya, makanya kenapa kita juga pengen ngobrol, karena sebagai orang tua kan lebih memperhatikan anaknya, kan sering konsultasi sama dokter nih, dokter sudah kasih tahu nih kalau begini. Tapi ada nggak sesuatu yang banyak dokter tuh nggak ngasih tahu, tapi ini loh yang mesti diwanti-wanti. Mungkin ini sebagai informasi kepada sahabat Bidante yang mungkin anaknya ada thalassemia, tapi yang dokter ngomongin udah gue lakuin nih, tapi ada satu nih ternyata ini adalah tanda-tanda gitu. Apa ya? Soalnya jujur dari awal dokter itu sudah wanti-wanti untuk jangan googling, sudah gitu sih. Jangan googling. Ketika sudah dinyatakan tegak thalassemia, jangan pernah baca apapun dan percaya apapun yang ada di Google, katanya gitu. Karena memang yang di Google itu kata-katanya ya tidak panjang umur seperti itu, karena akan ada komplikasi banyak ketika terlalu sering transfusi. Karena anak kalau terlalu sering transfusi, apalagi itu bukan darah keluarganya kan ya. Karena kebetulan anakku A resus plus, aku O, bapaknya itu AB, keluarga yang lain nggak ada juga yang A. Ada opanya, tapi opa itu sudah termasuk tidak bisa memberikan karena secara umur sudah terlalu tua untuk meregenerasi kebutuhan darah anakku. Jadi tetap kita ngambil dari luar, dari PMI ya. Jadi dokter cuma bilang jangan lihat Google, katanya gitu, karena di Google itu ketika aku baca juga itu shock paling pertama ketika aku dikasih tahu anakku tegak thalassemia, itu baca di Google. Karena tidak panjang umur, karena terlalu banyak transfusi akan menyebabkan banyak komplikasi yang akan membuat agak was-was juga gitu.
karena terus ketika aku ikut komunitas thalassemia dan di Jakarta juga ada kan komunitas thalassemia banyak, aku ikut Instagramnya, aku ikut kalau ada Zoom Gathering, apa ya, gitu, aku selalu follow, aku selalu ikutin mereka, info apapun aku lihat ada sih yang umur di atas 35 tahun. Tapi kemarin ada bad news juga, salah satu CEO pendirinya thalassemia, komunitas thalassemia juga di Jakarta, ada yang baru saja meninggal. Dan masih usia 30-an, dan aku juga ya serahin saja sama Tuhan lah ya semuanya. Aku juga nggak tahu sih, cuman selama aku masih bisa dan selama masih dikasih kesempatan, aku mau kasih yang terbaik buat anakku. Pasti. Ya makanya jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan. Jadi mungkin bukan salahnya Google kali ya, tapi orang yang memasukkan informasi itu ke Google ya. Tapi kalau Google-nya company kan nggak terlalu ini ya. Kalau secara logika terlalu sering transfusi kan memang menyebabkan banyak komplikasi. Cuma kan sesuatu yang divulgarin, tulisan vulgar gitu kan. Buat orang tua yang lagi shock, ya pasti malah lebih ini, dan akhirnya mungkin aku sih pokoknya kalau kita menerima sesuatu itu dinikmatin aja ya, jangan terlalu jangan terlalu shock banget, tapi juga jangan terlalu sedih banget, tapi juga jangan terlalu wise banget juga. Ya flow aja. Research ya, yang penting ayo kita terima, pelajarin, ada ini, tapi kan ada ini juga, tapi kan ada yang ini gini juga gitu pasti. Tapi lingkungan sekitar gimana menerimanya waktu pada saat dari karena thalassemia adalah penyakit keturunan, ya tetangga, orang-orang sekitar, teman-teman, ya pastinya keluarga saling menyalahkan pasti, karena kalau keturunan berarti kan ini yang menurunkan orang tuanya kan ya. Mungkin juga karena orang tuanya gini sih, soalnya gini gitu juga biasa gitu ya. Cuman saya sama bapaknya anak saya itu sengaja untuk tidak melakukan screening test berdua. Karena kami tidak ingin saling menyalahkan, kami mau tanggung jawab untuk anak kami, jadi kami tidak ingin nanti kalau screening test misalnya ketahuan ternyata yang thalassemia minor siapa, dan ternyata dia atau saya ternyata juga mayor tapi tidak ketahuan, atau intermediate itu ada thalassemia, jadi thalassemia ada 3 kan ya, ada mayor, ada minor, ada intermediate. Yang mayor itu yang harus transfusi setiap reguler, yang minor itu pembawa sifat, jadi dia tidak membutuhkan transfusi sama sekali, tapi dia biasanya ketahuannya di anemia. Dia gampang ngedrop darahnya, gampang anemia lah pokoknya, gampang ngedrop kayak anemia biasa. Dan yang satu intermediate itu bisa menjadi mayor apabila kegiatan dia itu tidak dijaga, atau mungkin secara insidental dia melakukan kegiatan atau kecelakaan atau sakit, dia membutuhkan transfusi darah. Atau bisa juga dia tiba-tiba dari minor ini dari intermediate ini dia menjadi mayor karena mungkin dia kecapean banget yang bisa berkembang ya? Bisa berkembang. Jadi 3 ini butuh screening, dan di Indonesia screening itu belum terlalu. Ya nggak perlu juga lah, maksudnya kalau misalnya muda kan kita yang berbuat terbaik buat si kecil ya. Akhirnya saya sama suami jadi kita nggak usah tes, dan karena ini menurun sepertinya anak kedua, anak ketiga, karena komunitas kami banyak ya yang anak 1, 2, 3 juga sama-sama thalassemia semua, jadi satu keluarga itu anaknya 3-3 thalassemia ada. Kebetulan sahabat kami juga ada satu yang ketahuan anak yang kedua dulu, baru ternyata anak yang pertama dites, anak pertama juga ternyata thalassemia. Jadi kami memutuskan untuk sudah satu saja daripada nanti ada deren yang kedua yang butuh banyak concern di situ. Ya, dan pribadi anaknya juga kan psikologinya kita mesti support dia ya. Nah supportnya berarti kan dari keluarga ya seperti itu ya, mungkin nggak cuma bawar doang kali ya, mungkin semua juga kalau ada kendalanya. Kalau support dulu tahu nggak sih yang dulu zaman kalung gitu. Kalau yang itu yang buat batu dimasukin ke air. Iya. Itu sih aku menilainya itu bentuk support orang-orang terdekat ya, meskipun mereka nggak tahu itu tidak dibutuhkan ya untuk kita, dan itu sebenarnya agak menjatuhkan hati kita waktu itu, karena orang-orang datang dengan membawa ini kamu coba, tapi itu salah satu bentuk support mereka. Kami menghargai, cuman alangkah baiknya sebenarnya jika ada keluarga yang sedang mengalami seperti itu, better kita nggak usah ikut campur, biarkan dia menyelesaikan secara medis, bertemu dengan ahlinya ya sebenarnya.
Karena waktu itu benar-benar banyak banget yang ngirimin, ada yang ngirimin itu sampai ada obat yang sekecil ini, Ya, ada tahu macam-macam kan ya. macam-macam sampai Mungkin orang tuanya yang disuruh makan ini minum. orang tua kue lapis nggak ada yang ngirim. Nggak ada yang kirim kue lapis, kalau ada mah aku seneng banget. Happy ya, itu bentuk supportnya yang dibutuhkan mungkin ya. Kira aku yang sakit, kayak gitu. Nggak ada yang ngasih kue lapis, Mandarin juga nggak ada gitu. Tapi apakah kalau pada saat mereka seperti itu, tadi udah dikatakan bahwa akan lebih baik mendingan nggak usah ngomong gitu ya, nggak usah melakukan seperti itu. Tapi yang dipengenin selain itu apa? Jadi pengennya mereka apa? Kita kadang kan nggak bisa ya ngebendung ngerti ya. yes. Nah kalau yang saya pelajarin sebenarnya kemarin bukan pelajarin ya, saya sempat ada bicara dengan salah satu komunitas dari kekerasan seksual dan dia bilang gini, saya bilang kan, oh seru-seruan nih. Kalau misalnya emang ada kejadian, kita mesti buru-buru ajak visum nggak segala macam. No, semua salah. Dia bilang gini. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah tanya maunya gimana. Iya. Karena pada saat kita memaksa dia itu adalah membuat luka dia terbuka lagi. Dan mungkin ini nggak yang diminta juga dari orang tua penyintas. Iya. Support Ditanya, aja. disupport. Supportnya dalam bentuk ya support apapun yang kami pilih. Oke. Jalan apapun yang kami pilih, karena ketika kami melakukan pilihan untuk secara medis Ya. dan didatangkanlah saran-saran ke pijet ini dan itu kan juga nyakitin juga. Oke. Jadi hargai aja pilihan. Ya, bahkan kemarin saya ada sempet podcast dengan salah satu yang mami yang punya anak sakit juga. Dia bilang gini, sampai dia ekstrim gini. Satu kata yang tidak perlu dikatakan kepada orang tua seperti kita adalah hebat. Ya, betul. Karena katanya kalau mengatakan itu hebat berarti gimana? Semua orang pasti hebat. Cuma kalau Anda mengatakan saya hebat berarti ada spesifik kondisi di mana saya itu nggak bisa normal lagi. Bener? Iya betul. Jadi kita nggak bisa, bener-bener sih. Kalau sama ini sih aku juga capek juga sih dikatain, mami hebat, mama ini mama yang luar biasa kuat dan sebagainya. Aku pengen ngomong, sebenarnya aku tuh banyak belajar dari anakku malahan. Aku tuh nggak sekuat itu kalau anakku nggak kuat. Anakku itu di usia 1 tahun pas dia udah bisa ngomong, dia yang minta ke rumah sakit sendiri. Oh iya. Naik ke kamar, ke kasur UGD sendiri dan bilang sama susternya maunya tangan yang ini. Nggak, kemarin udah yang ini, sekarang mau yang ini. Setahun setengah lah mungkin pas saat dia udah bisa ngomong ya. Wow. Jadi aku banyak belajar banget dari dia. Bahkan sampai dia setelah 1,5 tahun itu dia ngomong, dia stop ngomong karena mungkin, nah ini anakku tuh anak yang punya kebutuhan seperti itu juga butuh orang tuanya sendiri sebenarnya. Waktu itu aku mungkin khilaf ya, lupa untuk sadar untuk anakku butuh aku. Setiap kali transfusi kan kami selalu setiap bulan 2 kali ke rumah sakit. Minggu kedua biasanya untuk cek darah, 2 minggu berikutnya untuk transfusi darah. Jadi kami harus punya waktu untuk 1 bulan itu 2 kali ke rumah sakit. Nah selama di rumah sakit kan ditubles tuh anakku kan ya. Anakku sudah menolak dan sebagainya, yang membantu tuh aku. Jadi yang memegangin anakku aku. Yeah. Bahkan suster tuh aku support untuk menyakitin anakku. Mungkin pemikiran anakku ketika dia sudah mulai bisa berpikir, mulai bisa ngomong, dia tuh ngeliat, kok mamaku sama papaku kok gini ya? Kok support, kok malah mendukung mereka yang mau nyakitin aku. Padahal aku udah teriak-teriak loh, padahal aku udah bilang enggak, aku udah bilang enggak mau loh. Kok gini ya gitu loh. Akhirnya anakku stop ngomong. Dia benar-benar nggak mau ngomong sampai dia tuh 1,5 tahun tuh dia cuma minta susu, cuman manggil aku tuh gini. Kayaknya aku konsultasi sama banyak dokter sampai ke itu yayasan YPAC di Solo ada. Ketemu sama profesor anak juga, sama banyak psikiater juga, psikolog anak juga. Ternyata masalahnya adalah aku tidak menjadi saviornya dia, tidak menjadi penolongnya dia. Aku malah membantu orang yang mau nyakitin dia. Akhirnya digantilah rutenya. Ketika sampai di rumah sakit, suster masuk, aku di luar. Jadi dia manggil aku, ketika sudah selesai aku baru masuk.
aku jadi penolong. Mulai di situ dia mulai percaya lagi sama aku, ada trust lagi. Tapi dia anaknya pada saat sama suster aja kan hanya marah-marah, nangis-nangis. Tetap nangis, cuman ketika aku datang Ya. dia tahu aku sebagai penolong, bukan lagi Oke. sebagai orang yang ikut menyakiti dia. Udah bisa menilai seperti itu. Jadi banyak banget aku belajar dari dia. Akhirnya dia mau ngomong lagi sama aku. Jadi trustnya itu dimulai dari treatment dia yang reguler ini. Ternyata sangat menyakiti dia. Dan aku lupa untuk datang, untuk hadir di hatinya dia gitu loh. Kemarin waktu Sebagai dia, savior ya. yes, kemarin ketika dia sudah mulai salah satu profesor anak, coba caranya rutenya tuh jalannya diganti gini, kamu datang, terus kamu pura-pura keluar atau kamu nggak boleh masuk, terus kamu datang lagi ketika sudah itu dirubah semuanya. Anakku juga berubah, jadi trust lagi, jadi ngomong lagi mama gitu lagi, sakit ma, ini tadi sakit gitu lagi. Banyak banget belajar sih dari anakku, banyak banget belajar. Anakku tuh adalah anak yang sangat kuat dan dia menganggap sampai hari ini dia tahu dia punya sakit. Iya. Dan dia selalu cerita sama orang kalau dia habis transfusi, dia kalau habis transfusi dia seger, kalau belum transfusi dia Oh, dia sakit, ada cerita dia ya. kayak gitu. Kalau habis transfusi aku seger, aku bisa main apapun, kamu mau ngajak aku main apa aja aku bisa, dia bilang kayak gitu. Terus dia bisa cerita sama gurunya, dia punya sakit ini, temanku banyak di sana di rumah sakit. Dokterku baik, dokterku namanya Dokter Riza. Dia sangat membanggakan dokternya itu, karena dari kecil kan ya, Dokter Riza itu dokter hematologi anak. Terus rumah sakit yang dia datangin itu diceritakan ke orang-orang, rumah sakitku bagus loh, kayak mall gitu. Jadi dia tuh masih yang, aku nggak tahu ya, semoga dia akan terus berjiwa seperti ini ya. Karena dia masih menganggap pergi ke rumah sakit adalah main-main staycation. Staycation. Bahkan kalau diajak Tapi pulang, nggak perlu dia nginep dong. nginep. Oh, nginep tiap kali transfusi nginep. Hitungannya apa ya? Bukan penanganan apa ya, rawat inap, tapi penanganan medis. Jadi penanganan apa ya namanya? Jadi harus dilakukan saat itu juga, kayak di UGD lah, hitungannya kayak di UGD. Jadi kita cuma dikasih waktu 1 hari Oke. dari rumah sakit karena BPJS kan ya. Oke. Thanks juga BPJS banyak membantu banget, kita sama sekali nggak mengeluarkan uang setiap bulannya. Karena kalau setiap bulan mengeluarkan uang, bayangin kayak rawat inap 1 hari, luar biasa ya. dokter, obatnya itu 1 bulannya, obat yang untuk ferritin yang aku bilang tadi itu sekitar 1.800.000. 1 bulan ya. 1 bulan, ada lagi obat yang lain. Itu zaman dulu tuh obatnya nggak yang kayak gini, nggak yang sirup, yang ferritin itu, obatnya masih disuntik di perut kayak Diabetes. diabetes, jadi bawah kulit itu. Ya. Sekarang udah nggak, sekarang udah yang ada yang di kayak redoxon gitu yang dimasukin ke air gitu. Eversession ya. Sama yang sirup. Gitu. Sirup. Oke. Nah, ini kita saya tahu lah si kecil pasti Darren pasti happy banget, mamanya juga support dia gitu kan. Tapi kan sekuat-kuatnya anak juga perlu mama yang kuat juga kan ya. Nah, kekuatannya itu kemarin kan tadi sempat kita ngobrol juga gitu sebagai guru yoga, instruktur yoga gitu kan. Apakah itu salah satu juga bentuk pelarian dari ini? Pelarian sih. Nggak apa-apa, saya nggak pernah. Bener-bener emang pelarian. Saya nggak pernah menolak kalau misalnya dibilang lu kan gara-gara pelarian. Iya, kalau itu membantu hidup kita, so what gitu kan ya. Dan untuk kita long term, panjang, kita happy dan kita bisa berfungsi sebagai kita orang tua juga, ya nggak apa-apa dong pelarian ya. Pelarian. Bener itu di situ. Itu emang pelarian saya di yoga. Positif kan ya? Jadi setelah tegak talasemia, aku mulai stresnya tambah double kuadrat lah ya, yang suka marah-marah dan sebagainya. Akhirnya aku bilang, aku pengen sekolah yoga di Bali. Oke. Diizinkan. License ya. Aku 1 bulan di Bali. Tapi anakku gimana? Aman, tenang aja. Kita selama ini kan sampai saat ini kami selalu berbagi tugas tentang anak. Jadi berbagi tugas yang benar-benar solid sebagai bapak dan ibunya Darren gitu. Oke. Jadi ketika saya di Bali, saya banyak melakukan self healing kalau orang zaman sekarang ya bilangnya. Saya benar-benar self healing secara mentally dan fisik juga. Akhirnya saya pulang dari Bali, guru saya bilang sama saya, kamu belajar yoga buat apa? Buat diri kamu atau buat anak kamu? Pas waktu itu saya udah cerita sih, buat anak saya gitu. Ya nanti kalau di Solo kamu pasti akan banyak menerima, tapi kamu juga jangan lupa untuk memberi. Dari seminggu itu 7 hari kamu menerima, kasih 1 hari kamu memberi. Yang
cuma-cuma, yang kamu ini nggak boleh dibalikin jadi gini, tetap harus gini. Guru saya bilang kayak gitu di Bali. Akhirnya sampai dari tahun 2016 sampai hari ini 2022 saya punya satu kelas Karma Yoga yang saya memang dedikasikan untuk anak saya. Saya gratis di sana. Komunitasnya juga lumayan banyak, ibu-ibu juga banyak, dan saya nggak meminta harapan apa-apa kecuali doa aja. Jadi benar-benar mereka datang yoga bareng-bareng, saya all out juga, nggak pilih-pilih juga materi, mumpung ini gratis saya kasih yang ecek-ecek, nggak juga, semua saya kasih all out. Mereka berproses juga di yoganya, tapi saya juga dapat bantuan doa untuk anak saya. Dan sampai hari ini ya mungkin salah satunya dari itu ya, doa dari orang-orang banyak, teman-teman juga, keluarga juga. Anak saya banyak dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih banyak. Iya. Saya pengen ikut juga nih berarti Karma Yoga. Kapan-kapan ya. Oh iya Yogain. dong, pasti. Masih bisa lah, walaupun Bisa. sakit-sakit dikit ya, paksain nggak Bisa apa-apa. banget, Thank you very much Mbak Woro sudah mau sharing di kita. Thank you so Mungkin much. sebelum kita closing, Mbak Woro ada pesan-pesan buat teman-teman yang orang tuanya baru mengalami nih, Apa ya? gitu. Atau pesan buat Darren nanti udah dewasa. Ntar nangis lagi. Kalau untuk orang-orang tua yang lagi punya namanya apa sih, pergumulan ya kayak gitu ya, yang punya pergumulan tentang dirinya, anaknya, keluarganya, yang penting jangan dilawan, jangan ditolak, dinikmatin. Saya selalu berusaha untuk menerima dan mencari. Ketika menerima tuh kita akan membaca situasi gitu. Tapi kalau kita menolak, kita nggak akan bisa membaca situasi, kita nggak akan bisa membaca apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Ketika kita menolak, ya udah tolak. Tapi kalau kita menerima, pasti kita enjoy menikmatinya. Dan pasti semua itu Tuhan tuh nggak bakalan membiarkan anaknya itu repot sendirian. Tuhan itu pasti akan ngajak anaknya yang sedang berjalan ini untuk kasih tahu jalan yang terbaik lagi. Lewatnya sana. Nggak mungkin Tuhan ngasih repot sendirian. Tuhan mau repot kok buat kita. Jadi jangan takut repot sendirian. Tangan Tuhan tuh banyak. Tuhan pasti lebih repot dari kita. Ya. Gitu sih kalau. Asal kitanya juga mau berjuang ya untuk menjalaninya. Betul. Terima kasih banyak. Mau buat Darren, jadi Bagian apa ya? terkadang kita mau ngomong ke si kecil, kadang Iya sih. nanti Cuma anaknya tuh emang gitu ya. anaknya konyol kayak aku. Oh. Anaknya tuh secara fisik kan biasa, normal gitu. Anaknya konyol kayak aku. Jadi aku nggak pernah sih deep talk sama dia. Cuman ya mungkin Darren suatu hari nanti ya, di sana. Sini. Darren suatu hari nanti Darren pasti akan paham semua ini. Tapi aku tahu Darren tuh kuat. Darren lebih hebat dari orang-orang yang bilang mama hebat tuh. Bukan mama yang hebat, tapi Darren yang lebih hebat. Mama berharap nanti Darren bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang mama dulu yang ngomong, nanti next time Darren yang ngomong tentang Darren sendiri. Dan mama pengen menjadi mama yang selama-lamanya, yang nggak pengen berhenti jadi mama. Makasih Darren sudah hadir. Mama nggak pernah menyesal. Dan mama pengen berproses terus sama Darren setiap harinya. Love you Darren. Sarang ayo, dia tahu. Thank you. Dan Darren, Om pesenin juga, Om ya kan? Om pesenin juga, gitu kan ya? Om ngobrol gini sama Mama bukan cuma buat mau ceritain Darren tentang gimana Darren masa lalu, bukan. Darren itu dengan tidak sadar cerita Darren sudah bisa menginspirasi teman-teman yang lain, dan juga bukan cuma teman-teman yang lain loh. Mama, papa dari teman-teman yang mungkin terkena thalassemia seperti Darren. Darren anak, nanti kapan-kapan kita ketemu. Oke? Thank you Om. Thank you. Oke, Thank you so much Beda. Thank you so much. Sama-sama. Jadi sahabat Bedante, demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Woro. Ada dua nih yang kita obrolin. Jadi satu bagi teman-teman yang memiliki thalassemia atau anak yang lagi sedang thalassemia, nggak usah takut karena informasinya juga udah banyak, dan pesannya juga jangan terlalu dengerin kata-kata kanan kiri, ya kan? Pilih jalan yang benar, ikutin, telusurin, pelajarin, dan praktekkan, ya kan? Dan kedua, bagi Anda yang mau ikut yoga di Kota Solo ya,
Bisa kontak-kontak gitu kan, IG-nya nanti kita kasih, jadi silahkan langsung kontak. Oke, akhir kata dari kita yang tadi kita sudah latihan ber2 jam. Susah banget loh ini. Sampai lama banget, sampai keringetan tadi latihannya. Thank you very much for watching. Be fun, be cuan, be inspire. Thank you. Thank you so much. Thank you, Terima Mbak. kasih Mas Daniel.